Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Kita yakin bahwa dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keselamatan, ada keberkahan, ada kehormatan, ada kejayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kelak di yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Ya Allah, kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama murid-murid kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin yang lainnya kelak di surga Firdausil A'la. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang dunia pendidikan, terlebih sekolah dan pesantren yang kita dirikan adalah di antara pilihan hidup. Kita sering menyebutnya dengan perjuangan mencerdaskan diri dan anak bangsa, atau perjuangan mencerdaskan diri dan negeri untuk menghadirkan generasi cerdas beradab, menghadirkan generasi hafiz saintis, menghadirkan generasi ulama pejuang. Kenapa seperti itu? Jika kita perhatikan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di awal-awal kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan mendorong kita agar menjadi orang-orang yang berilmu, dan ilmu itu diawali dengan membaca dan menulis. Kita bisa perhatikan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang menjadi tanda awal kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Rangkaian ayat ini menjelaskan pondasi-pondasi yang sangat penting dalam membangun peradaban. Pondasi yang paling penting itu adalah membaca dan menulis. Membaca dari mana? Iqra, itu membaca. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah ayat-ayat. Yang harus dibaca adalah teks dan konteks. Yang harus dibaca adalah apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Apa yang ada dalam buku,
apa yang ada dalam fenomena kehidupan keseharian kita, itu semuanya harus dibaca. Maka di sini ada perintah untuk membaca, tapi objeknya tidak disebutkan. Untuk apa fungsinya? Fungsinya li ta'mim, umum. Dalam Islam, proses membaca ini harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena sejatinya manusia bodoh, tidak tahu apa-apa. Panca indera manusia terbatas. Penglihatan ini terbatas. Saya kalau nggak pakai kacamata sudah mulai buram, maka saya pakai kacamata. Pendengaran saya masih awas, tapi usia saya 60 tahun, 70 tahun mungkin sudah mulai berubah. Akal juga begitu, beda anak muda dengan orang tua. Akal saya masih tajam, tapi orang tua yang sudah umur 100 tahun beda. Keterbatasan itulah yang menjadikan kita harus selalu melibatkan yang tidak terbatas. Siapa yang tidak terbatas itu? Yang tidak terbatas itu adalah yang maha mengetahui, yaitu Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan konsep awal di dalam mendapatkan ilmu adalah yang pertama kita harus membaca. Apa yang dibaca? Semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apa itu? Kitab sucinya, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran dan sunnah, dan juga alam ini. Maka disinilah kita mendapatkan prinsip, ya, ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Sunnatullah fil Quran dan sunnatullah fil alam. Dua hal ini dalam Islam tidak akan pernah bertentangan, antara Al-Quran, sunnah sahihah dengan akal sehat, dengan nurani, dan juga hukum-hukum alam. Kenapa? Karena sejatinya semuanya adalah ditentukan, diciptakan, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses ini yang harus senantiasa kita baca. Membaca ayat saja, apa yang terlihat itu disebut dengan iqra. Membaca yang juga tidak terlihat itu disebut dengan tilawah. Iqra atau qiraah dan tilawah dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan membaca, ya, mengobservasi, melakukan penelitian riset, kemudian mengeksplorasi, ya. Ini semuanya di antara kata-kata yang tercakup dalam makna qiraah dan tilawah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah mengajarkan bil qalam, dengan qalam, dengan tulisan. Maka kita akan mendapatkan prinsip yang sangat penting dalam awal-awal wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Alaq ini, prinsip membaca dan juga menulis. Seakan-akan membaca dan menulis itu menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua manusia, dan ini adalah hak semua manusia bisa membaca dan bisa menulis. Membaca, membiasakan diri membaca, banyak membaca. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan asbab di mana seseorang akan mendapatkan ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu dia bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ketika iman dan takwanya terus meningkat, maka dia pun akan menjadi pecinta ilmu, sehingga Allah bukakan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi ini saling berpengaruh. Agar itu semuanya bisa dinikmati oleh orang lain, bisa terwariskan dari generasi ke generasi, maka dalam Islam ada prinsip menulis. Lahirlah buku, lahirlah karya-karya, dan sampai hari ini karya-karya para ulama dari peradaban Islam itu sangat luar biasa. Apakah prinsip-prinsip ini, ya,
Contoh berketuhanan yang Maha Esa segala macam, melibatkan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan negara kita? Tidak. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya hidup di negara yang memiliki prinsip-prinsip dalam bernegaranya. Nomor pertama dalam Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini hati nurani manusia, ya, berketuhanan. Ada God spot. Seseorang yang hati nuraninya masih baik, masih terjaga, maka pasti akan meyakini bahwa ada Tuhan dan Tuhan itu Esa. Ya. Nah, maka pendidikan yang akan kita kembangkan itu seperti apa? Secara prinsip tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Alaq. Ya, nanti kita akan urai lagi dengan ayat-ayat yang lain. Ini prinsip-prinsip Islam yang kita yakini kebenarannya. Bagaimana dengan prinsip-prinsip bernegara? Jika kita perhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ini fungsinya, ya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia, pertama, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, ini sangat mudah difahami, dan ini di antara target-target dan tujuan-tujuan pendidikan dalam Islam juga. Contoh, ada tadi saya baca doa di awal, ya, apa doanya tadi? Rabbi zidni ilma. Rabbi, ini cerminan dari beriman dan bertakwa. Kita menyebut Rabbi, wahai Allah Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku, ilma, berilmu, beriman, berilmu. Ya, kan di sini disebutkan beriman, bertakwa, berilmu. Terus apa? Warzuqni fahma, dan berikan kepada kami kefahaman. Ilmu saja tidak cukup, tapi harus faham. Sehingga apa? Ilmunya berpengaruh kepada kehidupannya, bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan, bisa ditunjukkan bahwa Anda ini berilmu. Pasti berbeda ucapannya, tingkah lakunya dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian tadi apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-afaf itu sifat kemandirian, tidak meminta-minta kepada orang lain. Berdikari, kata Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri, itu al-afaf. Al-ghina, kekayaan. Apa kekayaan yang paling pertama kita harapkan? Allahumma ghnina bil ilmi, ya Allah kayakan aku dengan ilmu, karena ilmu itu kunci peradaban. Wa zayyina bil hilmi, dan hiasi diriku dengan al-hilm. Hilm itu watak yang sangat positif, lemah lembut, ya. Hilm itu lemah lembut. Kemudian tidak merasa diri paling benar, orang lain paling salah. Enggak gitu. Itu al-hilm. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan. Nah, ini di antara doa-doa yang mencerminkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal ketiga, ya.
Alhamdulillah. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, ketika kita berpondasikan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah secara langsung, secara otomatis, ya, mendukung negara kita untuk lebih maju ke depannya. Ya, jadi landasan kita sangat kuat. Landasannya apa? Landasannya agama, landasannya juga negara. Gitu. Jadi Anda jika tidak mau belajar dengan baik, jika Anda tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, maka Anda mengkhianati dua. Pertama, Islam Anda khianati. Yang kedua, negara Anda khianati. Dan itu tidak boleh. Kita sebagai anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjunjung tinggi agama kita, Islam, dan juga negara kita. Bisa difahami ini? Baik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan seperti apa lembaga kita, ya. Di sini ada SBI dan MHK. Saya ambil contoh. Ya. Tadi disebutkan dalam Sisdiknas itu bahwa sistem pendidikan bertujuan untuk membangun peradaban. Peradaban ini apa sih? Nah, kita mulai dulu dari akhir. Karena jangan sampai kita salah merumuskan segala sesuatu karena kita tidak mengerti akhirnya. Maka ada istilah start from the end. Mulailah dari akhir. Ini sangat penting. Mulailah dari akhir agar kita tidak salah apa yang kita lakukan ini. Ya. Tujuannya sudah jelas, visinya sudah jelas. Visinya apa? Membangun peradaban. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, adab itu apa sih? Ya. Adab itu apa? Dalam Islam jelas adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran, adab kepada orang tua, adab kepada sesama, adab kepada guru, adab kepada yang di bawahnya, adab kepada lingkungan, adab kepada alam. Ini semuanya ada adab-adabnya, ya. Dan itu lahir dari pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peradaban yang dibangun oleh kita sebagai umat Islam adalah peradaban yang lahir dari pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu saya jamin tidak akan pernah bertentangan dengan hati nurani manusia dan akal sehat manusia. Ya, kenapa begitu? Bagaimana mungkin bertentangan dengan hati nurani manusia, dengan akal sehat manusia? Lawang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan dan diberikan oleh yang Maha menciptakan manusia. Sekarang saya contoh ini, iPad saya kasih, kalau ada kerusakan saya kasih ke counter Nokia contoh. Mas, tolong bantu ini, iPad saya rusak. Apa yang terjadi? Kata orang Nokia itu, mohon maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Bapak harus ke counter Apple-nya Pak. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika manusia ingin sukses, ingin berkah, ingin mendapatkan keberhasilan dalam kehidupannya dan setelah kehidupannya, maka dia harus mengikuti aturan dari yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita perhatikan, ya, landasan pembelajaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah membangun peradaban yang cemerlang, yang gemilang. Ini landasannya, itu tujuannya. Nah, sekarang kita berbicara how to-nya. Karena objek pendidikan itu adalah manusia itu sendiri, maka kita harus mengetahui hakikat manusia. Manusia bukan hanya sekedar jasad ragawi, akan tetapi manusia minimal dia memiliki 3 yang saya biasa sebut dengan 3H.
3H itu apa? Yang pertama adalah heart. Yang kedua adalah head. Yang ketiga adalah hand. Heart, di mana iman itu ada di sini. Ya. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu ada di sini. Dan ini juga pusat untuk merasa. Ya. Sehingga sensitivitas ilmu, sensitivitas sosial, sensitivitas berkontribusi itu ada di sini. Maka menghidupkan hati itu sangat penting. Membersihkan hati, membersihkan jiwa itu sangat penting. Ya. Menjaga jiwa dari orientasi yang hanya sifatnya duniawi itu sangat penting. Karena kalau belajar hanya sebatas mendapatkan gelar, ya, atau mendapatkan ijazah, itu sumbu pendek, rugi dia. Belajar hanya sebatas untuk selembar kertas, rugi dia. Dan itu urusannya hati, maka harus dibersihkan. Maka sebelum belajar, sebelum mengkaji ini dan itu segala macam, yang paling pertama kali harus diselesaikan adalah urusan hatinya, kalbunya. Al-qalbunya harus diselesaikan. Dengan apa? Dengan tazkiyah. Qalbunya harus ditazkiyah, nafasnya harus ditazkiyah. Yang kedua adalah head, otaknya. Otaknya diisi dengan ilmu, akal. Akalnya dengan ilmu al-ilm, dengan ta'lim, dengan penambahan ilmu. Ya. Akalnya dengan banyak ilmu, tambah ilmu. Kemudian handnya dengan apa? Maksud yang saya maksudkan dengan hand ini bukan hanya sekadar tangan, tapi representasi dari jasad dia, ragawiyah. Hand ini jasad. Jasad ini harus dilatih. Dilatih dengan apa? Dengan al-amal. Maka kita akan mendapatkan di sini tazkiyah itu bersih, iman. Ya. Di sini ta'lim, ilmu. Di sini jasa dengan amal. Inilah kerangka awal pendidikan harus dimulai. Jadi yang paling pertama atau yang paling penting, yang paling utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu bukan diajarkan berbagai macam ilmu ini dan itu segala macam, bukan. Yang paling penting, landasan paling utama itu adalah harus bersih dulu. Ya. Bisa jadi orang itu pinter, banyak ilmunya, tapi jahat sejahat-jahatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih, imannya nggak ada. Akhirnya apa? Banyak profesor, banyak doktor, banyak para anggota dewan, ya kan tuh titelnya banyak tuh, banyak tokoh-tokoh masyarakat, tapi justru dia yang menghancurkan negara ini. Ya. Jadi pinternya pinter keblinger. Kenapa pinter keblinger? Karena ada yang kurang dari sistem pendidikannya. Dia tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dia juga tidak sesuai dengan Sisdiknas, sistem pendidikan nasional. Maka orang yang seperti ini, orang yang tidak memperhatikan pendidikan keimanannya, kemudian dia tidak memperhatikan sistematika keilmuannya, ya, maka dia sejatinya sudah mengkhianati agama, ya, dan dia juga sudah mengkhianati negara.
Bahkan dia mengkhianati peradaban umat manusia di sini nih. Ya. Maka di kita pendidikan yang sedang kita kembangkan adalah mencakup 4 hal penting. Agar tidak menjadi manusia-manusia yang hanya sekedar pintar, ya, hanya otaknya saja yang dipenuhi dengan banyak ilmu, tapi imannya kosong, semangat ghirah terhadap Islamnya kosong. Buat apa manusia kayak begitu? Bagaikan orang yang konslet, karena akalnya tidak sesuai dengan imannya, imannya tidak sesuai dengan akalnya. Maka kan bingung tuh, si jasadnya ini bingung, tahu ini dosa, tapi ayo dilakukan, STMJ jadinya, ya, sholat terus maksiat jalan. Kita nggak mau yang kayak begitu. Maka kita ingin berusaha fokus pendidikan kita simpelkan menjadi 4. Pertama, ada sisi spiritual, ya. Sisi spiritual ini yang pertama dan yang paling utama harus terus kita kembangkan. Ya. Minimal dengan apa? Minimal dengan risalah ma'rifat. Dia harus dikenalkan tentang Allah. Ya, siapa Allah itu? Sehingga dia bertauhid. Hanya kepada Allah meminta segala sesuatu. Hanya kepada Allah dia bersandar. Yang dia agungkan hanyalah Allah, yang lainnya enggak. Hanya Allah yang dia agungkan, yang dia besarkan, yang lainnya kecil. Yang kedua, ma'rifatul Rasul, ma'rifat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat kepada keluarganya. Ya. Ma'rifat kepada ahlul baitnya. Yang ketiga, ma'rifat kepada sahabatnya. Jadi jangan sampai begini, ke Rasulnya cinta, ke ahli baitnya cinta, tapi sahabat yang lainnya semuanya dikafirkan, kan enggak benar. Ya. Kemudian ma'rifat kepada para tabi'in, kemudian ma'rifat kepada warasatul anbiya. Siapa pewaris para nabi dan para rasul? Al ulama warasatul anbiya. Sehingga pewaris nabi ini bukan hanya dilihat dari segi darahnya, bukan hanya dilihat dari segi nasabnya, kita agungkan, tapi keagungan itu ada bukan hanya pada darahnya, tapi ada pada keulamaannya. Karena ditegaskan al ulama warasatul anbiya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Keulamaan ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah spiritual, ya. Kemudian ma'rifatul Islam, ajarkan tentang Islam, ma'rifat kepada Islam, sehingga dia mengerti Islam, sehingga dia yakin bahwa Islam itu adalah solusi, ya. Jadi belajar ini dan itu segala macam, tapi belajar yang pokoknya, belajar ma'rifatnya enggak ada. Ma'rifatullahnya enggak benar, ma'rifatul Rasulnya enggak benar, ma'rifatul Islamnya enggak benar, sehingga dia pintar tapi menyerang Islam. Dia pintar tapi mana Allah tuh enggak ada. Dia pintar tapi dia mengatakan Muhammad itu tuh apa Muhammad? Dia enggak percaya dengan Muhammad. Musibah terbesar. Islam sudah jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sistem pendidikan nasional tahun 2003, ya, pasal 3 nomor 20, nomor Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 jelas beriman dan bertakwa. Jadi kita orang Islam ini adalah orang-orang yang melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan mendukung negara ini agar berjalan secara konsekuen dan konsisten. Kemudian yang kedua adalah intelektual. Dalam intelektual wawasan, kita menentukan ada wawasan yang wajib diketahui secara teoritik. Ya, ada yang sunnah,
ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram untuk dipelajari. Ngapain belajar itu? Ya? Nah ini nanti kita bisa sistematikakan dengan 2 fan ilmu, 12 fan, 12 cabang ilmu. Ya nanti insya Allah kita akan urai. Kang, apakah ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum? Saya di antara orang yang tidak membeda-bedakan ilmu agama, ilmu umum. Kenapa? Karena dalam Islam semua ilmu itu syar'i. Contoh matematika. Apakah belajar ilmu matematika tidak belajar syar'i? Belajar matematika adalah dia mempelajari syar'i, ilmu syar'i. Jika dia meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa tahu waktu sholat, kita tidak akan bisa menentukan jam digital, kita tidak bisa bikin kompas jika kita tidak tahu matematika. Kita tidak akan bisa menghitung zakat, menghitung infak, menghitung wakaf. Kita tidak bisa menghitung warisan jika kita tidak bisa matematika. Nah, sekarang ada sistem pendidikan sekuler. Seakan-akan ini ilmu umum, ini ilmu agama, sehingga terpisah, sehingga tidak punya korelasi antara keimanan dengan keilmuan. Disinilah awal bencana pendidikan. Seharusnya itu diintegrasikan. Semuanya adalah sunnatullah. Sunnatullah fil Quran, sunnatullah fil Quran wa sunnah, dan sunnatullah di alam. Sunnatullah fil Quran dan sunnatullah fil alam. Hari ini kendala kita adalah banyak orang-orang yang paham agama tapi nggak ngerti umum. Banyak orang-orang umum yang nggak ngerti agama. Ini saya ingin mengatakan, inilah hasil dari sistem pendidikan sekuler. Pendidikan Islam tidak seperti itu. Maka kita harus menyelamatkan sistem pendidikan ini dengan apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan. Kembali kepada Sisdiknas sebagai acuan undang-undang dalam masalah sistem pendidikan nasional di negara kita. Insya Allah selamat, insya Allah berkah. Lakukan itu secara konsekuen. Kemudian yang ketiga adalah leadership, kepemimpinan. Ya, karena untuk membangun sebuah peradaban tidak bisa kita hanya menjadi makmum. Kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Dari mana ini miniaturnya? Miniatur peradaban kepemimpinan itu dalam sholat. Lihat dalam sholat. Dalam sholat itu yang berhak menjadi imam bukan usianya, tapi aqra'uhum li kitabillah. Ya, bacaan Al-Qurannya bagus, pemahaman terhadap Islamnya bagus. Ya, kalau zaman dulu hijrah, siapa yang masuk Islam? Dia muhajirin atau ansar? Kalau muhajirin lebih dulu. Nah, baru yang terakhir nanti persyaratan jadi imam itu tuanya. Akbaruhum sinnan, siapa di antara mereka yang paling tua? Kalau sekarang di kita sistem kaderisasi pemimpinan itu dipenggal. Ya, kalau bapaknya sudah jadi pemimpin, anaknya harus jadi pemimpin lagi, harus jadi pemimpin lagi, harus jadi pemimpin lagi. Itu kepemimpinan dinasti namanya. Ya, karena belum tentu kepemimpinan bapaknya jadi pemimpin hebat, anaknya juga pemimpin hebat. Kecuali jika dia sudah kepemimpinan secara darah dagingnya ada, kemudian dia dilatih secara benar tentang leadershipnya, sehingga walaupun kepemimpinannya turun menurun tidak apa-apa. Ya, inilah yang disebut dengan pemimpin adil. Tapi kalau sudah, oh ini bapaknya presiden, anaknya harus jadi presiden lagi, anaknya harus jadi ini, cucunya harus jadi ini, wah segala macam, tanpa melihat spesifikasi yang ada pada dirinya, maka ini akan menjadi pembodohan dan penjegalan kader-kader pemimpin masa depan. Maka diberikan kepemimpinan, diberikan kepercayaan, diberikan tugas, diberikan kesempatan, terus didorong, terus diperhatikan, terus diberikan coaching, ya,
agar anak-anak muda itu menjadi para pemimpin-pemimpin. Luar biasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah bin Zaid sudah menjadi seorang jenderal. Padahal di situ ada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kemudian Khalid bin Walid yang senior itu nggak mengatakan, Usamah, apa sih lu bocah kemarin sore? Mundur, saya yang berhak. Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Ini iman. Bahwa dia berjuang bukan karena dia menjadi seorang komandan, bukan karena dia menjadi seorang jenderal, tapi dia berjuang karena Allah dan Rasulnya memerintahkan dia untuk berjuang. Dan jabatan ini hanya sebatas amanah yang diberikan. Ketika jabatan itu sudah diambil lagi oleh yang maha memiliki jabatan, maka perjuangan harus tetap dilakukan. Hebat cara berpikirnya para sahabat. Muhammad Al-Fatih usia 12 tahun sudah diangkat jadi sultan. Usia 21 tahun, 23 tahun sudah mampu membebaskan Konstantin. Padahal ya dari mulai kakeknya itu belum bebas-bebas itu Konstantin. Latuftahannal Konstantiniyah. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikabarkan itu semuanya. Tapi ternyata Konstantin baru dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, gelarnya. Anak muda. Ya, di Indonesia yang menjadi motor penggerak negara ini adalah anak muda. Nah, kepemimpinan, proses kaderisasi pemimpin ini yang hari ini mandul di kita. Ya. Proses kepemimpinan dalam Islam apa sih namanya? Imam. Apa sih namanya? Riyasah. Apa sih namanya? Khalifah. Orang hari ini sangat benci dengan kata-kata imam, sangat benci dengan kata-kata khalifah. Kenapa? Karena seakan-akan dari umat Islam ini tidak boleh lahir pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin handal. Udah ente jadi makmum aja, gue imamnya. Lu siapa? Ya. Ini sebenarnya. Jadi pertentangan kata itu bukan hanya sebatas pertentangan kata, tapi pertentangan ideologi. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang ingin tetap dalam Islam, melaksanakan ajaran Islam, dan ingin melaksanakan apa yang menjadi undang-undang negara ini secara konsekuen, mereka orang-orang yang tidak disukai oleh orang-orang yang hendak menghancurkan negara ini dan agama ini. Ya, maka saya menyarankan kepada semuanya, berikan keleluasaan, berikan kesempatan setiap anak-anak untuk mengurus masjid, ya, mengurus pesantren, mengurus sekolah. Saya sangat ingin mudir pondok pesantren itu usia 30 tahun sudah jadi doktor, ya, hafal Quran, hafal minimal 1000 hadis, tahu fikih, tahu usul fikih, ya. Dan itu menjadi bekal. Dia muda, ilmunya sangat luar biasa. Layak dia jadi pemimpin. Silahkan pimpin pondok pesantren ini, silahkan pimpin sekolah ini, bahkan silahkan pimpin negara ini. Ya, kalau sudah tua, sudah batuk-batuk, sudah mikirnya sudah tumpul, berikan kesempatan kepada anak-anak muda. Kemudian yang terakhir adalah entrepreneurship. Kewirausahaan. Jadikan anak-anak ini, santri-santri ini, murid-murid ini, peserta didik ini, anak-anak yang memiliki mental wirausaha, para pengusaha, bukan para pengutang. Ya, setiap sekali sekolah minta jajan, kasih jajan, pulang sekolah minta jajan, kasih deh. Coba ganti, nak, bapak kasih kamu modal untuk usaha, ya, 10.000, silahkan kamu jual ke teman-teman kamu tuh, ya. Tidak boleh ada santri yang bawa proposal kemana-mana, nggak boleh. Tapi kamu jualan, mau ngadain Isra Mi'raj, oke, kamu jualan apa? Hasil jualan itu kamu keluarkan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakatnya. Ya, saya menyarankan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, kalau ada orang mengatasnamakan Islam, bawa mobil, terus ada anaknya bawa kain celeng, bubarin. Kenapa? Menghina Islam. Islam tidak seperti itu. Yang harus dilakukan oleh Islam,
untuk menstabilkan sosial dengan apa? Dengan wirausaha. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Maka keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya, keluarkan wakafnya. Untuk apa? Untuk empowering agar semua orang warga negara ini menjadi orang-orang yang kuat. Tadi berdiri di atas kaki sendiri. Itu kan pesannya Bung Karno. Iya kan, kata Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Kebulatan tekad itu ada di leadership. Bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung ke orang lain, karena dia memiliki mental para entrepreneur. Jadi Kitabul Buyu itu wajib diajarkan dan wajib langsung dipraktekkan. Fikih muamalah itu sangat penting. Jadi bukan hanya teori-teori zuhud di sini. Ya, teori-teori zuhud, kita harus zuhud. Zuhud itu digambarkan seorang sufi yang bajunya lusuh-lusuh, yang kemana-mana bawa tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Pas masuk ke masjid, ada di pojokan masjid ini sambil pakai imamah. Oh, itu sufi, oh itu orang zuhud ya. Ketika dia lapar, dia keluar. Pak, Bu, minta makan. Saya belum makan 3 hari. Lah, emang kamu kemana? Saya wirid terus di masjid. Di zaman Umar kayak gitu, takwak. Itu bukan zuhud namanya, tapi itu zuhud. Tahu zuhud? Kalau zuhud, dia kaya raya, tapi dia sudah tidak tergoda dengan dunia. Tapi kalau zuhud, zuka hutang. Akhirnya bang emok deh, riba lagi, ribet hidup kayak begitu. Maka gambaran zuhud itu adalah kaya raya, cerdas, duitnya banyak, ada fakir miskin kasih, ada fakir miskin kasih, ada fakir miskin. Ya, bukan mintain proposal kemana-mana, bukan. Kalaupun harus meminta dari orang lain, bukan meminta istilahnya, tapi bersinergi dengan orang lain. Kita hanya mengajak karena kita sedang melakukan perjuangan ini. Antum mau bergabung, ayo sini berjuang bareng gitu ya. Dan sangat bagus jika seluruh santri berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan lingkungan. Setiap pusat sekolah, setiap pesantren itu menjadi pusat-pusat ketahanan pangan, pusat-pusat ketahanan sosial, pusat-pusat ketahanan ekonomi di masyarakat. Ya, bagaimana itu menciptakannya? Maka saya mengusulkan diantaranya dengan wakaf produktif. Wakaf produktif diberikan ke pesantren, diberikan ke sekolah, dikelola secara profesional, terpisah dari sistem pengajaran, dikelola secara profesional, tapi melibatkan seluruh santri agar mereka terbiasa. Ya, saya sangat takjub dengan Al-Azhar Mesir, ya, yang kekayaannya melebihi negaranya. Negaranya krisis, universitasnya jalan aja, bahkan bisa memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa yang belajar seluruh negara. Padahal Mesir itu apa sih kekuatannya? Kekuatan Mesir itu cuma satu sebenarnya, Sungai Nil doang. Beda dengan di Indonesia, ada Bengawan Solo, ada Kalimalang, wah banyak banget. Masa banyak sungainya tapi nggak bisa ngasih beasiswa? Akan aneh. Mesir Sungai Nil doang. Firaun aja hebat, masa ente nggak bisa nandingin Firaun gitu. Ya, keren lah. Islam sudah memberikan itu. Nah, ini yang harus dikelola ya. Dalam dunia entrepreneurship itu, selain tadi Kitabul Buyu harus diselesaikan, kitab jual beli, fikih muamalah harus diselesaikan, juga harus dikaji secara tuntas dan dipraktekkan secara tuntas tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Karena ini kekuatannya. Ya. Ini kekuatannya. Ini semuanya sebagai kerangka besar. Ya. Proses tilawah, proses tazkiyah, proses taklim. Nah, ada hal yang
sangat penting juga untuk kita perhatikan. Karena sektor-sektor ini ada hal-hal yang sifatnya harus difahami dan dikuasai oleh semua orang. Tapi ada juga hal-hal yang memang ada orang-orang tertentu yang dia harus menjadi expert. Itu yang kita sebut dengan SAS dan BAS. SAS ini adalah Specific Application Science atau skill. Wawasan-wawasan yang khusus dimiliki oleh orang tertentu. Kemampuan-kemampuan praktis yang khusus dimiliki oleh orang tertentu. Kalau BAS, Basic Application Skill atau Science, kemampuan-kemampuan basic, kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Nah, untuk menentukan ini ya sangat penting jika semua anak-anak dilihat bakat dan minat. Bakatnya apa? Minatnya kemana? Sehingga ketika bakat dan minat ditemukan, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu ala makanatikum, makanat Anda, posisi Anda tuh di sini loh. Anda itu menjadi ahli ini nih, ahli jiwa, ahli hati. Semua orang memang harus mentazkiyah dirinya, tapi ada orang-orang yang harus expert menjadi fakar hati, fakar jiwa, fakar kolbu, fakar ilmu syariahnya dalam segi fikih, ya, dari segi akidahnya, dari kefakaran aliran-aliran sesatnya itu. Ada fikihnya fikih apa? Fikih muamalah atau fikih ibadah atau fikih apa itu. Terus dalam kauniyahnya apa? Ada astronominya, ada geologinya, ada sosiologinya, ada segala macam. Itu sehingga tidak terpisah-pisahkan. Tapi memang secara spesialisasi satu dengan yang lainnya memiliki spesialisasi masing-masing. Imam Abu Hanifah hafal hadis banyak, ribuan hadis. Tapi Imam Abu Hanifah tidak terkenal sebagai ahli hadis. Beliau terkenalnya sebagai ahli fikih. Imam Al-Bukhari, apa beliau nggak ngerti fikih? Apa beliau nggak ngerti tafsir? Ngerti tafsir, ngerti fikih. Tapi beliau tidak dikenal sebagai imam mazhab. Ya, walaupun ada satu dengan yang lain yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu hafalannya tidak kuat. Menurut ahli hadis, ya nggak apa-apa, silakan. Itu kan spesialisasi masing-masing. Saya banyak nggak bisanya. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Ya saya hanya lagi belajar alif batasa, itu pun masih salah terus. Tapi saya terus belajar. Kenapa? Karena saya ingin expert di bidang itu. Udah saya mah bidang alif batasa aja lah, gitu. Walaupun memang para ahli untuk melatih expertise seseorang menjadi ahli, menjadi fakar itu minimal 10.000 jam. Nah, 10.000 jam jika dia di drill secara sasnya terus dari TK sampai SMA, berapa tahun tuh? TK katakan 2 tahun, TKB ya kan 2 tahun, tambah SD 6 tahun, 9 tahun. 9 tahun tambah 6 tahun berapa? 15 tahun. Jika standar internasional 10.000 jam di drill dengan sasnya, ilmu yang spesifik dia lakukan, karena kita tahu bakatnya apa, kemudian minatnya kita arahkan. Jadi mesin kecerdasan dirinya itu apa, personality genetiknya itu apa, kita bina dari mulai TK sampai SMA, maka keluar SMA itu sebenarnya sudah cukup dia menjadi seorang fakar. Sehingga sistem pendidikannya dilakukan percepatan. Nah, yang ada sekarang adalah lulus SMA itu bingung mau kemana. Who am I saja tidak bisa menjawab, siapa sih saya, bakat saya itu apa sih, kemampuan saya apa sih, nggak ngerti. Saya ini mau ke kampus, mau ke KUA, mau bisnis, mau apa, masih bingung. Dan yang lebih parahnya adalah ketika masuk usia kuliah tuh masih minta juga uangnya ke orang tua. Artinya apa? Dia belum mandiri. Wajar nggak mandiri karena leadershipnya tidak dididik, entrepreneurshipnya tidak
tidak dididik. Akhirnya apa? Peradaban kita nggak maju-maju. Ya, standarisasi ini negara berkembang, ini negara maju, ini negara apa segala macam, itu sudah bagus. Indonesia yang tadinya berkembang jadi maju, tapi apa buktinya? Bukan hanya sekedar nama, tapi itu harus dibuktikan dalam realita. Kalau sistem pendidikannya masih melahirkan anak-anak lulus SMA bingung mau kemana, berarti pendidikan kita gagal. Kalau dia lulus SMA masih nggak ke masjid juga, gagal. Kalau lulus SMA nggak ngerti wudhu yang baik, mandi junub itu kayak gimana, baca Quran nggak bisa, gagal pendidikan itu. Kenapa gagal? Maka dia akan melahirkan sistem pendidikan seperti itu, orang-orang pintar tapi jahat, pinter koruptor. Itulah yang terjadi sekarang. Kita nggak mau seperti itu, ya. Nah, ini penting menemukan ini, menentukan sas, menentukan bakat dan minat, ya, untuk menentukan proses drillingnya, melatihnya sampai dia expert. Kemudian yang ketiga, harus terus menerus dikaji tingkat keterpaparan dia. Terpapar dengan apa? Terpapar dengan banyak hal. Pertama, dari segi hati. Apakah dia sudah terpapar dengan kesyirikan? Apakah dia sudah terpapar dengan ketidakikhlasan? Apakah dia sudah terpapar dengan kesombongan? Apakah dia sudah terpapar dengan riya? Apakah dia sudah terpapar dengan hal-hal yang membahayakan? Nah, itu keterpaparan hati. Akal, dia juga harus dilihat terpapar belum otaknya. Dengan apa? Dengan cara berpikir atau logika sesat atau belum. Sistematika berpikirnya masih bulet aja begitu. Mau mengatakan A, B, iya, tidak, masih bingung. Artinya masih gulung, bulet di otaknya. Dia terpapar dengan cara berpikir yang salah. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menyebutnya dengan syubuhat. Jadi penyakit manusia itu kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayyidi Syaitan, itu ada dua. Batasnya ini, dari perut ke atas, itu nama penyakitnya adalah penyakit maradus syubuhat. Penyakit syubuhat itu hati dan akal, ya. Kemudian yang kedua, maradus syahwat. Penyakit syahwat. Penyakit syahwat itu apa? Dimulai dari mata. Apakah matanya suka lihat porno atau tidak? Pornografi atau tidak? Jika dia sudah melihat itu dan dia menikmati itu, maka dia terpapar oleh pornografi, otaknya rusak, kemudian syahwatnya rusak. Bagaimana mungkin seseorang yang akan Allah berikan Al-Quran di hatinya, Allah berikan Al-Quran di kepalanya, dia rusak itu semuanya dengan syahwatnya yang liar. Maka oleh karena itu, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu akan menghancurkan otak kita. Zina akan menghancurkan mata kita. Zina akan menghancurkan telinga kita. Zina akan menghancurkan seluruh tubuh kita. La taqrabuz zina. Jangan dekati itu. Karena jika Anda melakukan itu, Anda terpapar, bahkan Anda kecanduan, disitulah kerusakan Anda. Bisa jadi Anda hafal Al-Quran, ya berjuz-juz, tapi jika otak Anda sudah rusak, maka ilmunya itu tidak akan menambah keimanannya kepada Allah. Dan itulah istidraj, itulah ujian terbesar bagi para ahli ilmu. Ilmunya hilang keberkahannya. Dia berilmu tapi merusak. Dia berilmu tapi menjadi koruptor. Dia berilmu tapi tidak ada girohnya sama sekali dengan Islam. Dia berilmu tapi tidak ada girohnya sama sekali dengan NKRI. Dia berilmu tapi menjadi pengkhianat NKRI. Dia menjadi pemimpin tapi menjadi pengkhianat NKRI. Kenapa? Imannya nggak ada, otaknya sudah rusak. Syahwatnya banyak. Ya, syahwat itu banyak. Bukan hanya syahwat fisik doang dengan pornografi. Syahwat politik, selalu ingin menjadi
pejabat, selalu ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Syahwat uang, selalu ingin mengumpulkan kekayaannya. Korupsi lagi, itu syahwat. Banyak syahwat. Syahwatul kalam, bukan ahlinya, seakan-akan dia ahli segala macam. Ya, mau corona, mau politik, mau ekonomi, mau budaya, dia lagi yang ngomong. Syahwatul kalamnya tidak terjaga, rusak imannya. Kita tidak ingin seperti itu. Biarkan kepada ahlinya. Saya bukan ahli politik, walaupun saya tahu politik, tapi saya nggak ngomong. Saya bukan ahli budaya, saya ahli apa? Saya masih belajar alif-alifan. Lebih baik kita jujur seperti itu daripada sok-sokan, petang-petang peteng-teng, walaupun bergelar profesor doktor. Bedanya manusia itu semakin menjadi profesor doktor, dia semakin bodoh. Kenapa? Karena dia fokus menjadi satu, nggak ngerti yang lainnya. Gitu. Jadi bedanya antara makhluk dengan khalik itu, kalau khalik semakin muah tahu segalanya. Kalau makhluk semakin tahu sesuatu, semakin tidak tahu yang lainnya. Profesor adalah manusia yang pintar dalam satu hal, tapi bodoh dalam berbagai hal. Paham? Profesor itu manusia yang fakar di satu bidang, tapi bodoh di lain bidang. Berikan. Nah, keterpaparan ini harus dideteksi terus. Ini santri ini sudah terpapar atau belum? Terpapar belum? Diulang lagi. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa? Itu bisa dilakukan oleh seorang guru yang dia bukan hanya sekedar ngajar, tapi dia memfungsikan dirinya sebagai muallim, sebagai muaddib, sebagai murabbi, dan sebagai mursyid. Jika guru itu hanya sebatas mengajarkan mata pelajaran, maka keterpaparan ini tidak akan terdeteksi, sehingga jasadnya bersama kita, tapi hati dan pikirannya bersama orang lain. Ini yang menjadi hilangnya keberkahan pendidikan di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan iman, anugerahkan ilmu, anugerahkan amal yang istiqomah hingga kaki kita menapak surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Sungguh sangat bahagia jika orang tua bersama anaknya bertemu di surga, jika guru dengan muridnya bertemu di surga, ya, jika kakak dan adiknya bertemu di surga, jika kita dengan tetangga-tetangga kita sekampung, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, bahkan senegara kelak akan bertemu di surga. Oleh karena itu, mari berjuang bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita, Allah bukakan rahmat dan keberkahannya kepada kita, sehingga diri kita, keluarga kita ada pada sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita awali dengan perjuangan pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang yang sukses, berkah di dunia dan kelak di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.